Definisi pelatihan dan bagaimana cara saya memaknai sebuah pelatihan. Pelatihan adalah salah satu komponen penting dalam perkembangan sumber daya manusia pada sebuah institusi. Menurut Dassler, pelatihan adalah sebuah proses dalam mengejar keterampilan yang dibutuhkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana pelatihan karyawan memberikan pengetahuan praktis dan pelaksanaan dalam dunia kerja perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi perusahaan. Sementara menurut Mon dan Mulyadi, pelatihan adalah pengajaran yang diberikan kepada pegawai baru atau lama berdasarkan keterampilan dasar yang dibutuhkan pada saat mereka menjalankan pekerjaannya. Dan yang terakhir, menurut Faizar Rifai, pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah bagaimana cara saya memaknai sebuah pelatihan. Pelatihan menurut saya adalah sebuah proses atau upaya kita untuk memperoleh sebuah pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran yang disusun untuk membantu meningkatkan kinerja seseorang. Pelatihan juga memberikan kita pengalaman langsung yang dapat mendorong kita untuk meningkatkan keterampilan yang kita miliki. Selain itu, pelatihan juga membantu membentuk pola pikir yang lebih luas karena kita dituntut untuk menghadapi sebuah tantangan. Jadi, bagi saya, makna utama sebuah pelatihan itu adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk perkembangan pribadi maupun profesional. Baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua, terkait tentang manfaat diselenggarakannya program pelatihan dan hambatan yang sering muncul dalam program pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan dua tipe manfaat program pelatihan. Yang pertama itu ada manfaat perusahaan atau organisasi dan manfaat untuk kita sendiri. Di sini manfaat untuk organisasi. Jadi yang pertama digunakan untuk mengatasi masalah kinerja yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh karyawan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengatasi perubahan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja perusahaan secara menyeluruh. Yang kelima, membuat perusahaan tetap aktif atau survive dan berkembang. Yang keenam, memelihara upaya perbaikan perusahaan. Dan yang ketujuh, mengatasi kesenjangan kinerja karyawan. Kemudian di sini ada manfaat untuk kita sendiri. Yang pertama itu peningkatan keterampilan. Yang kedua ada pengembangan diri dan karir. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas diri. Yang keempat meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang kelima adaptasi teknologi dan tren. Selanjutnya adalah hambatan yang sering muncul ketika program pelatihan dilaksanakan. Yang pertama, tidak dilakukan pendekatan yang sistematik dan sistemik dalam merancang dan mengembangkan program-program pelatihan. Kemudian yang kedua, program pelatihan yang dilakukan mungkin tidak sebagai solusi untuk mengatasi kinerja yang terjadi, sehingga orang-orang tidak tertarik untuk mengikuti program pelatihan tersebut. Kemudian yang ketiga, terbatasnya infrastruktur dengan fasilitas dan perlengkapan yang tidak memadai serta teknologi yang tidak tersedia. Kemudian yang keempat, kurangnya pengetahuan karyawan untuk melakukan tugas dan pekerjaan. Yang kelima, waktu yang tidak fleksibel. Dan yang terakhir, pada saat pelaksanaan, komunikasi antara panitia, pelatih, dan peserta tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu soal ketiga, terkait tentang kontribusi program pelatihan dan syarat-syarat untuk menciptakan program pelatihan yang efektif dan efisien.
Di sini saya akan memaparkan kontribusi program pelatihan yang efektif dan efisien. Yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Yang ketiga, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. Yang keempat, mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menciptakan program pelatihan yang efektif dan efisien. Ada 10 syarat. Yang pertama, program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta program pelatihan. Yang ketiga, jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan baik. Yang keempat, latar belakang peserta program harus sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Yang kelima, instruktur memiliki kualifikasi baik dan kompeten dalam bidang yang akan dilatihkan. Yang keenam, pelatihan harus dilakukan pada tempat yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Yang ketujuh, program pelatihan menggunakan metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang dilatihkan. Yang kedelapan, program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta memiliki kompetensi yang diperlukan. Yang kesembilan, program pelatihan harus dapat memberikan rasa puas kepada peserta program pelatihan. Yang kesepuluh, program pelatihan perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Soal terakhir yaitu soal keempat, terkait dengan model ADI dan makna analisis kebutuhan pelatihan. Model ADI merupakan salah satu kerangka atau model yang membantu kita sebagai seorang training designer atau officer dalam mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien serta sistematik. Kemudian, model ADI sesuai dengan namanya, yaitu berisi beberapa tahapan yang digunakan untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya. Yang pertama itu ada analisis atau menganalisis, kemudian yang kedua itu ada desain atau merancang, dan yang ketiga itu ada development atau mengembangkan, yang keempat ada implementasi atau mengimplementasi, yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Yang pertama adalah analisis atau menganalisis. Pada tahap ini merupakan tahap pertama yang menerapkan model ADI untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan. Pada tahap ini, seorang training designer perlu melakukan penilaian kebutuhan pelatihan atau biasa dikenal sebagai Training Need Analysis atau TNA. Kemudian yang kedua ada desain atau merancang. Desain merupakan tahap kedua yang menerapkan model ADI untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan. Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi sub-sub kemampuan yang dimiliki peserta agar mampu menguasai kompetensi umum program pelatihan. Kemudian yang ketiga ada development atau mengembangkan. Development merupakan tahap ketiga yang diterapkan model ADI dalam mendesain atau mengembangkan sebuah program pelatihan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini, bahan pelatihan diproduksi agar dapat digunakan untuk menyampaikan materi program pelatihan kepada peserta. Kemudian yang keempat ada implementation atau mengimplementasi, merupakan tahap keempat yang diterapkan model ADI dalam mendesain atau mengembangkan sebuah program pelatihan. Tahap ini program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan desain yang telah dikembangkan sebelumnya.
Dan yang terakhir ada evaluation atau evaluasi, merupakan tahap terakhir yang digunakan untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang secara efektif dan efisien. Evaluasi dapat dimaknai sebagai proses yang digunakan untuk menentukan nilai, harga, dan manfaat sebuah objek. Kemudian, makna analisis kebutuhan pelatihan. Makna analisis kebutuhan pelatihan atau sering dikenal juga sebagai training need analysis merupakan langkah awal yang sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Sementara ada beberapa definisi terkait tentang analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama itu menurut Barbazet, analisis kebutuhan pelatihan atau TNA merupakan proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Sementara menurut Tenson dan Donovan, analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap baru yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi berkembangnya baik dari diri sendiri maupun organisasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Walaupun videonya sangat membosankan. Bye-bye.